Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video pengganti presensi praktikum pemrograman berorientasi objek, yang mana di video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang modul yang ke-6. Di dalam modul yang ke-6 ya. Dan di dalam modul yang ke-6 ini praktikum ke-6 modul ke-5. Dan di dalam modul ke-5 ini kita akan membahas materi kelas. Jadi di sini terdapat struktur kelas. Jadi sebuah kelas itu memiliki state atau atribut, metode, dan konstruktor. Sintaks untuk mendeklarasikan kelas adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah sintaksnya. Class dot ini kan langsung kita copy aja. Udah kita copy, kita coba run dulu. Dan build successful tapi tidak see out. Oke, kita lanjut ya. Sini ada objek. Objek itu adalah untuk mengakses atribut ataupun metode dari sebuah kelas. Jadi kita harus menginisiasikan sebuah objek terlebih dahulu. Objek adalah variabel atau atribut yang dibuat berdasarkan kelas tertentu. Untuk membuat sebuah objek, kita dapat menggunakan sintaks berikut. Nama kelas sama dengan nama objek, nama kelas nama objek sama dengan new nama kelas dan parameter. Lalu ada kelas atribut. Pada bagian sebelumnya, penggunaan istilah variabel untuk X dalam contoh seperti yang ditunjukkan di bawah ini sebenarnya adalah atribut dari kelas, atau dapat dikatakan bahwa atribut kelas adalah variabel di dalam kelas. Biasanya atribut digunakan untuk menyimpan data dari objek yang akan dibuat. Misalnya kelas mahasiswa akan memiliki atribut nama, NPM, kelas, angkatan, dan lain-lain. Dan contohnya kelas dot integer x, ini kelas dot integer x sama dengan 5, integer y sama dengan 3. Kedua ini adalah atribut dari kelas dot. Lalu untuk mengakses atribut dari kelas dapat menggunakan simbol titik pada objek yang dibuat dari suatu kelas. Sebagai contoh, ini ada public class praktikum 6. Lalu ada dot titik sama dengan new dot. Kita coba dot titik sama dengan new dot. Dot titik sama dengan new dot ini adalah ini apa? Nama kelas tadi ya, ini kan dot tadi nama kelas. Lalu nama objek adalah titik sama dengan new nama kelas dot. Dan ini tidak ada parameternya. Oke, mungkin kita akan tulis dulu, kita akan ketik. Ada dot titik sama dengan new dot dalam kurung. Apa yang salah ini? Can find symbol of plus dot. Apa ini? Kita build baru saja.
Jadi kita buat baru dulu di sini dot ketik sama dengan new dot. Nah, biarin aja nih kayaknya. Oh, I see. Jadi sini dot titik new, lalu kita buat south-nya titik x. Setelah itu kita buat lagi kelas di bawahnya, atau mungkin langsung kita buat saja langsung private class. Kita buat lagi di bawahnya class dot, di bawah public class dot interact on ini harusnya sudah selesai ya harusnya, tapi di sini masih nggak bisa, nggak tahu kenapa. Item cover class dot. Jadi di sini selanjutnya terdapat tambahan lagi, yang mana atribut tersebut dapat diubah dan diganti dengan nilai lainnya. Atribut kelas tidak harus langsung diberi nilai, tidak ada batasan jumlah atribut pada kelas. Perhatikan contoh berikut. Di sini kita tambah atribut lagi, titik x sama dengan 1, titik c sama dengan 2. Lalu south titik x dan titik g. Ini nggak tahu ya kenapa error. Oh, kebalik. New dot sama aja sih, salah lagi.
Oh, udah benar. Harusnya ini udah bisa ya. Nah, udah bisa. Outputnya 1 dan 2 sama seperti ini. Lalu selanjutnya ada method atau metode. Method merupakan sekumpulan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai dari atribut, mengirim informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain. Struktur dari method adalah access modifier, return type, nama method, dan parameter. Parameter ini opsional. Lalu statement. Dan di sini kita bisa membuat metodenya dengan cara public void cetak xy, lalu shout. Dan di sini kita tulis lagi di bawah kelas tersebut. Ini udah, dan outputnya harusnya X95 dan Y93. Kita coba. Dan masih 1, 2. Ini seperti ada yang salah. Oh, ini belum dihapus. Masih dihapus dulu. Ya, kita coba. Oh, iya salah. Hah? Oh, iya. Titik dot cetak xy. Dan X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Dan ini ya. Lalu selanjutnya hubungan kelas dan objek. Sederhananya objek adalah instance dari kelas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kelas hanyalah sebuah blueprint kerangka dasar. Dibutuhkan instansi pembuatan objek untuk mengimplementasikan serta memberi identitas serta isi dari objek tersebut. Kelas dalam satu file yang sama. Pada bagian sebelumnya, kelas yang dibuat masih dalam satu file yang sama. Kelas dalam satu file dapat dibuat di bawah atau di atas kelas utama. Kelas tambahan yang dibuat dalam satu file yang sama tidak boleh menggunakan access modifier public. Jadi di sini di file ini terdapat dua kelas ya, seperti yang kita lihat. Ada kelas dan ada kelas dot. Dan salah satu kelasnya itu hanya bisa memiliki satu yang ini seperti yang dibilang, dalam satu file yang sama tidak boleh menggunakan access modifier public. Jadi hanya salah satu saja yang bisa menggunakan access modifier public. Lalu ada kelas dalam file baru yang berbeda. Sebelumnya, kelas yang dibuat masih berada dalam satu file. Hal ini tidak menjadi masalah apabila kelas yang dibuat hanya sedikit. Lain halnya jika yang dimiliki sudah banyak dan panjang. Memisahkan kelas-kelas tersebut ke dalam file yang berbeda bisa memudahkan pembagian program dan juga mempermudah maintenance. Coba untuk membuat file baru dengan nama .java yang berisi kelas dot yang berisi ini ya, yang berisi yang ini. Oke, mungkin kita akan buat lagi. Ini kita hapus dulu. Kita akan buat kelas namanya dot project name public class dot ini. Lalu kita
X sama dengan 5. Kita copy saja yang ini. Kita copy. Nah, kita taruh di sini. Oh iya, iya. Oh iya. Kenapa ya? Coba untuk membuat file baru dengan nama .java yang pasti mau .java. Oh iya, salah. Berarti harus ada kelasnya juga. Udah kita buat. Lalu di sini terdapat akses modifier. Akses modifier dapat dikatakan sebagai hak akses bagi kelas atau metode lain untuk menggunakan kelas metode tersebut. Untuk kelas Anda dapat menggunakan dua akses modifier berikut. Modifier public itulah kelas bertipe public dapat diakses dari kelas mana saja, dan default adalah kelas ini hanya dapat diakses dari kelas dalam package yang sama. Tipe ini digunakan saat Anda tidak menuliskan akses modifier. Akses modifier untuk attributes. Di sini ada modifier public, private, default, dan protected. Public itu yang bisa diakses oleh kelas mana saja. Private itu hanya bisa diakses dalam kelas yang dideklarasikan. Default tadi adalah yang bisa diakses dalam package yang sama. Dan protected itu hanya bisa diakses oleh subclass yang sama. Subclass dan package yang sama. Di sini ada simbol dari kelas diagram. Dari ketiga akses modifier yang dibahas dalam penulisannya pada kelas, diagram dapat mengacu pada tabel berikut. Untuk public dia simbolnya plus, untuk private dia simbolnya minus, dan untuk protected dia simbolnya tagar. Apakah? Contoh kelas diagram untuk kelas dot. Di sini. Ini lambangnya minus, dan ini adalah lambang private. Ini adalah lambangnya tagar, hashtag. Ini adalah protected, dan ini adalah lambangnya plus, dan ini adalah public. Langkah praktikum. Di sini kita membuat project baru dengan nama praktikum 6. Studi kasus, Alif sebagai asisten dosen PBO ingin mendata nilai mahasiswa yang ada di kelasnya. Untuk mempermudah pekerjaannya, Alif membuat program yang dapat menyimpan data mahasiswa berdasarkan kelas diagram di bawah. Jadi di sini kita membuat file kelas mahasiswa, membuat kelas baru dalam package yang sama dengan kelas main. Buat kelas baru dalam package yang sama dengan kelas main. Di sini .java tadi kita new java class. Jangan di sini. Kita buat baru praktikum 6 ya. Prak 6. Lalu di sini kita klik new di yang gambar kotak warna kuning, kita klik new java class. Lalu di sini beri nama kelasnya mahasiswa. Setelah itu kita lakukan coding. Finish. Oke. Dan di sini package-nya sama ya, Prak 6. Lalu kita buat public kelas mahasiswa, public string nama, dan public string npm. Public string nama dan public string npm. Public string nama dan public string npm. Lalu instansikan objek mahasiswa pada kelas main.
kelas main tadi adalah praktikum yang 6 tadi. Ini public static void mahasiswa MHS 1 sama dengan new mahasiswa. New mahasiswa. Lalu beri nilai nama dan NPM ke mahasiswa 1 dan tampilkan nilai tersebut. Di sini kita memberikan value variabel nama dan NPM-nya. Lalu kita outputkan. Di sini mhs1.nama itu sama dengan ini menggunakan nama saya sendiri, Muhammad Hafiz Taufikur Rahman. Lalu kita di sini tambahkan NPM-nya. NPM saya di 3. Lalu ini kita shout nama tambah mhs1.nama. Lalu kita shout lagi NPM. Nah, dan kita coba output. Sudah. Ini nama atau topik nama NPM-nya 21793. Lalu kita kembali ke file mahasiswa yang tadi, dan di sini kita tambahkan private double nilai UAS dan private double nilai UTS. Private double nilai UAS dan private double nilai UTS. Cobalah beri nilai untuk nilai UAS dan UTS sama seperti beri nilai pada NPM. Jadi kita tambahkan lagi variabel untuk nilai UTS dan UAS. UAS nilai UTS sama dengan 90. Amin. Lalu mahasiswa 1 dot nilai UAS itu sama dengan 90 juga. Amin. Dan di sini akan terjadi error karena dikarenakan nilai UAS dan UTS memiliki akses modifier private. Di sini aksesnya private, jadi hanya bisa diakses oleh kelas yang mahasiswa aja, nggak bisa diakses sama kelas yang ini. Lalu agar kita bisa memberikan akses kepada kelas yang satunya, kita buat lagi kode sintaks lain di bawah, yaitu public void insert nilai UTS double nilai. Public void insert nilai UTS double nilai. Insert nilai UTS double nilai. Itu nilai UTS sama dengan nilai. Lalu tambah lagi public void insert nilai UAS dalam kurung double nilai UAS sama dengan nilai. Lalu di sini kita ubah lagi sintaksnya karena ada tambahan sintaks lagi di kelas mahasiswa, jadi yang di kelas praktikum kita ubah lagi. Jadi mahasiswa insert nilai UTS 90, insert nilai UTS
lagi insert nilai UAS. Ya. Lalu kita akan coba untuk melakukan running, dan ya tidak ada output karena emang tidak ada sistem output printnya, hanya memasukkan nilai variabel. Error berhasil diatasi dan kita berhasil mengganti nilai. Hal ini bisa dilakukan dikarenakan metode yang dibuat berada dalam satu kelas dan akses modifier function public sehingga bisa diakses dari luar kelas. Dan di sini kita sudah bisa mengakses nilai mahasiswanya, dan sekarang kita coba untuk melakukan output nilai UTS. Salah. Oh iya. Dot nggak ada. Dot nilai UTS. Dot nilai UTS. Yang tadi kenapa tidak ada di opsinya itu karena pilihan variabelnya ini berada di beda kelas, jadi ya tidak muncul deh. UAS S1 dot nilai UAS, dan ya akan terjadi error kembali karena sama seperti saat kita mencoba memberi nilai secara langsung. Jadi kita akan mencoba membuat metode untuk menampilkan data-data mahasiswa yang sudah dibuat dengan data MHS. Kita kembali lagi ke kelas mahasiswa. Di sini kita membuat public void data mahasiswa. Kita membuat public void ini agar bisa diakses lagi nilainya data MHS. South ada apa saja, ada nama NPM, nilai UTS, nilai UAS. Kita tulis nama, lalu kita tulis NPM, lalu kita tulis nilai UTS, kemudian terakhir adalah nilai UAS. Ini enggak ada. Nah, biar agak rapi dikit, sudah. Lalu kita kembali ke sini, modul, panggil metode tersebut di kelas main. Jadi kita tidak perlu ini ya, tidak perlu ada shout system out lagi, karena di kelas ini public void data mahasiswa sudah ada shoutnya. Jadi kita tinggal melakukan input aja, input variabelnya atau datanya, lalu kita panggil MHS1 dot data mahasiswa. Ini dia. Lalu kita output, kita coba run, dan berhasil. Nama UTS 90 amin. Jadi berdasarkan kelas diagram, kita belum memiliki metode nilai akhir. Coba buat metode tersebut untuk menghitung nilai akhir berupa rata-rata dari nilai UTS dan nilai UAS.
Di sini kita kembali lagi ke kelas mahasiswa untuk membuat public double nilai akhir. Double nilai akhir jumlah nilai UTS. Oke. Public double nilai akhir, lalu double jumlah sama dengan nilai UTS ditambah nilai UAS, lalu nilai akhir ya, return jumlah bagi 2. Sudah. Lalu kita coba tampilkan data mahasiswanya. Kita output lagi MHS dot nilai akhir. Oh, ini salah. Kita lakukan inputan lagi di bawah sini, shout nilai akhir tambah jumlah nilai. Ya, salah. Nilai akhir, oh dikasih ini. Nah, baru bisa. Lalu kita ke sini, kita coba output, dan ini nilai akhirnya, nilai UTS 90, nilai UAS 80, nilai akhirnya pasti 90. Ya, ini udah selesai tugas, kita disuruh istirahat dulu. Terima kasih kakak. Oke, mungkin begini saja yang bisa saya sampaikan terkait modul kelima, praktikum ke-6, materi kelas. Apabila ada salah kata dan ketidakjelasan dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.